Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita. Maka begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, nikmat dunia maupun nikmat agama. Semoga kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan nikmat-nikmat tersebut dan juga bisa mensyukurinya dengan baik dan bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua, yang menjadi nabi yang terbaik untuk umat yang terakhir, yang umatnya nanti menjadi ummatan wasatan, sebagai saksi yang dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi beserta umatnya. Maka insyaallah kita akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga nabi-nabi yang lain telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat-umat Nabi itu tidak bisa berbohong di hadapan Allah, tidak bisa mendustakan para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam Kitabut Tauhid dan masih membahas tentang syirik-syirik kecil, ya, macam-macam syirik kecil, yaitu pada bab 43 tentang qaulu ma sya'allahu wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Dan ucapan ini sebelumnya telah kita jelaskan, ya, muskil yaitu permasalahan di dalam ucap ini yaitu terdapat pada apa? Terdapat pada apa, Pak? Terdapat pada kata wa, ya kan? Masyaallahu wa syi'ta, masyaallahu wa syi'ta. Jadi permasalahan dalam ucapan ini yaitu terdapat pada kata wa. Wa itu artinya apa dalam bahasa kita? Dan itu di dalam bahasa Arab menunjukkan kesamaan, musawat wal muqaranah, ya, yaitu bersamaan dan juga penyertaan. Jadi seakan-akan seseorang itu menyamakan kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengucapkan pertama kali tentang kehendak Allah, masya Allah, tetapi dikarenakan dia menggunakan kata wa, maka ini tidak tepat, ya. Oleh karena itu pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sebutkan kalimat yang baik, yang benar adalah menggunakan thumma seandainya kita ingin menyebutkan kehendak orang lain setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah thumma syi'ta, atau masya Allahu wahdah, hanya Allah yang berkehendak. Di sini penulis menyebutkan beberapa dalil, ya. Di antaranya dari Qutailah, dia berkata, "Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
bahwasanya ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna, kalian itu mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Kalian itu wahai orang-orang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat tandingan-tandingan, wa innakum tusyrikun, dan kalian juga melakukan kesyirikan, ya. Jadi kita ini dituduh sebagai orang yang apa? Melakukan kesyirikan. Kita dituduh sebagai orang yang membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Ya, taqulun ma sya'allahu wa syi'ta, yaitu kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, ya. Jadi ucapan ma sya'allahu wa syi'ta ini dinilai oleh orang Yahudi sebagai ucapan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Wa taqulun, dan kalian juga mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah, demi Baitullah, ya. Ka'bah itu bangunan, ya. Tentu ini bukan simbol untuk disembah, karena itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti masjid-masjid Allah di atas muka bumi hanya saja memiliki keistimewaan manasikul hajj, manasikul umrah, ya, dan juga dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, idza aradu an yahlifu an yaqulu, apabila mereka itu ingin bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah, ya. Jadi yang sebelumnya hanya mengatakan demi Ka'bah dirubah wa rabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti sumpah dari sumpah dengan makhluk menjadi sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan masyaallahu thumma syi'ta, masyaallah thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki, ya, atau atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kata wa diganti dengan apa? Thumma, karena kata wa itu memiliki makna al-musawat, persamaan, adapun thumma itu memiliki makna bertingkat, ya, litarahi, menunjukkan kata yang setelahnya itu di bawah kata yang di awal. Baik. Dan juga disebutkan dalil diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu wa syi'ta. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masyaallahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu, ya. Jadi ucapan ini tujuannya adalah untuk menghormati, memuliakan orang yang diajak bicara, tetapi ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau itu tidak menyukai kata-kata yang mengandung unsur ghulu, unsur berlebihan. Setiap kali ada sahabat yang mengucapkan untuk beliau kata-kata yang berlebihan, maka beliau pun menegurnya, ya. Tidak sungkan-sungkan beliau menegur orang yang berlebihan kepada beliau. Beliau mengatakan apa? Aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya? Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masyaallahu wahdah, tetapi, ya, yang benar adalah apa yang
dikehendaki Allah saja, ya, atas kehendak Allah saja. Jadi apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang di atas tadi masya Allahu thumma syi'ta, kemudian di bawah disebutkan masya Allahu wahdah, ya, masya Allahu wahdah. Taib, itu hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Tufail, yaitu saudara seibu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Aku melihat, artinya mimpi, melihat di dalam mimpi, ya. Jadi mimpinya para sahabat radhiyallahu anhum terkadang benar, ya, seperti mimpi kita juga terkadang benar. Benar itu dalam artian memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengandung ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya. Ra'aitu, aku melihat di dalam mimpi, ka'anni ataitu ala nafarin, seakan-akan aku itu mendatangi sekelompok minal yahud, dari kalangan orang Yahudi. Qultu, aku pun berkata, ya, jadi di dalam mimpi seakan-akan dia itu sedang berdakwah, mendakwahi orang Yahudi. Mengatakan apa? Innakum la antumul qaum, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, ya, kaum yang luar biasa, kaum sejati. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah, ya. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Qalu, dibalas oleh orang Yahudi, mereka mengatakan wa innakum la antumul qaum, dan kalian juga sama, kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun, kalau kalian tidak mengatakan masya Allahu wa syaa Muhammad, yaitu apa yang Allah kehendaki, atas apa yang Allah kehendaki dan juga yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan dari orang Yahudi, ya. Jadi kaum muslimin menjadi kaum yang baik, ya, menjadi kaum yang terbaik kalau mereka tidak mengatakan masya Allahu wa syaa Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara, kemudian aku melewati sekelompok dari kalangan orang Nasara. Fakultu, aku pun berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum, kalian ini sungguh kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih Isa, Nabi Isa adalah putra Allah, ya. Ini ucapan orang-orang Nasara. Lalu orang Nasara ini membalas, qalu wa innakum la antumul qaum, dan kalian itu sungguh adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan masya Allahu wa syaa Muhammad, ucapan yang sama, ya, ucapan yang sama seperti yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, atas kehendak Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu, ketika bangun di pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, aku pun menceritakan mimpi tersebut kepada siapa yang aku ceritakan. Artinya ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin bercerita kepada tetangganya atau temannya. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah bercerita kepada orang lain, barulah beliau ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu aku menceritakan mimpi tersebut kepada beliau. Qala, beliau pun bertanya, hal akhbarta biha ahad, apakah engkau menceritakan mimpimu dengan seseorang? Qultu na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berceramah. Qala fa hamidallah wa athna alaihi,
beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menyanjung Allah, innal hamdalillahi nahmaduhu, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, ya, amma ba'du artinya adapun setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, fa inna Tufailan, lalu sesungguhnya Tufail itu ra'a ru'ya, dia telah melihat suatu mimpi, akhbara biha man akhbara minkum, dia telah menceritakan mimpinya kepada seseorang di antara kalian, wa innakum qultum kalimatan, dan sungguh kalian telah mengucapkan suatu kalimat, kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha, ya, yang aku tidak larang kalian secara langsung karena aku terhalang oleh sesuatu begini dan begitu, ya. Jadi Nabi SAW sudah pernah mendengar kalimat tersebut, ya, dan beliau mengetahui kalimat yang biasa diucapkan oleh para sahabat, tetapi beliau itu belum sempat untuk menegurnya, belum sempat untuk menyampaikan bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu keliru. Dan ketika ada mimpi Tufail ini, Nabi SAW baru teringat kembali. Beliau mengatakan, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a Muhammad, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah ma sya'allahu wahdah, ya, atas kehendak Allah saja. Naam, ya. Jadi ini 3 dalil yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya perkara kata-kata itu bukanlah perkara yang remeh, ya. Ucapan harus diatur karena Nabi Muhammad SAW memperhatikan hal ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Taib. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, ya. Tidak boleh ketika kita mendengar hadis seperti ini kemudian kita mengatakan apa? Ah, gitu aja kok, repot sekali, gitu ya. Gitu aja kok dilarang. Nah, jadi dengan ucapan seseorang itu bisa meraih pahala dari Allah. Dengan ucapan seseorang juga bisa mendapatkan dosa. Dengan ucapan dia bisa menjadi ahlu tauhid. Dengan ucapan juga dia bisa menjadi ahlu syirik, ya. Dengan ucapan dia mendapatkan surga dari Allah. Ada juga dengan ucapan seseorang jauh dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jadi ini syariat, ya. Kita tidak boleh meremehkannya. Dan oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan pembahasan masyaallahu wahdah atau masyaallahu thumma ma syi'ta, masyaallahu thumma syi'ta, ini terdapat dalam bab tauhid. Baik, kita baca pendahuluan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa pertemuan lalu, Pak? Sumpah, ya. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk bagian dari syirik kecil. Tetapi sumpah selain Allah terkadang menunjukkan syirik besar, yaitu ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah, dia takut untuk melanggarnya. Tapi ketika bersumpah dengan nama Allah, dia bermudah-mudahan untuk melanggarnya. Karena di dalam hatinya selain Allah yang dijadikan objek sumpah itu lebih besar, lebih dia takuti, lebih dia harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirik apa? Termasuk syirik besar yang sangat membahayakan. Taib. Dan di antara bentuk syirik kecil adalah yang disebutkan di dalam ketiga hadis tersebut, yaitu ucapan masyaallahu wa syi'ta, ya, apa yang dikehendaki Allah dan juga apa yang engkau kehendaki. Perkataan seperti ini dikategorikan menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama, masyaallahu wahdah, itu yang pertama, ya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Masyaallahu wahdah,
maka ucapan ini adalah ucapan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memurnikan kehendak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah wahdah. Atau kita hanya mengucapkan Masya Allah gitu saja, ya. Masya Allah itu sudah cukup. Taib. Yang kedua yaitu ucapan Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Maka ucapan yang seperti ini juga dibolehkan, ya, diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Dibolehkan kenapa? Karena tidak ada unsur persamaan antara kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada ucapan yang diperbolehkan. Adapun jenis yang ketiga yaitu ucapan Masya Allahu wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka ucapan jenis seperti ini adalah ucapan yang dilarang karena mengandung kesyirikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan hamba dengan Allah. Tapi kesyirikan di sini hanya kesyirikan dalam hal lafal saja. Seseorang di dalam hatinya tidak bermaksud untuk menyamakan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salah menggunakan kata. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan, ya, meluruskan ucapan yang salah ini. Jadi itu 3 macam. Yang pertama tadi apa? Masya Allahu wahdah. Yang kedua Masya Allahu thumma syi'ta. Yang ketiga Masya Allah wa syi'ta. Meskipun demikian ucapan-ucapan seperti ini tidak umum di antara kita, ya. Pernah nggak antum dengar atau antum yang mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta? Pernah nggak, Pak? Nggak pernah, ya, nggak pernah dengar. Taib. Karena memang tidak umum, ya, di pembicaraan kita menggunakan kalimat seperti ini. Biasanya kita hanya mengatakan Masya Allah, ya, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Matan. Yang pertama tadi ucapan Qutailah yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna. Kalian itu membuat sekutu bagi Allah, kalian melakukan kesyirikan. Taqulun, kalian mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, wa taqulun wal Ka'bah, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, dan juga kalian mengatakan demi Ka'bah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ingin bersumpah maka hendaklah mengatakan apa? Wa rabbil Ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta, dan juga supaya para sahabat mengatakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Nah, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 macam, ya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari orang Yahudi dan juga Nasrani, ya. Orang Yahudi ini umat siapa? Yahudi umat siapa? Nabi Musa. Taib. Orang Yahudi umat Nabi Musa. Kitabnya kitab apa? Taurat, ya, atau perjanjian lama, Pak, ya. Kemudian orang Nasara Nabi siapa? Nabi Isa, kitabnya kitab Injil, ya, perjanjian baru. Maka mereka disebut sebagai ahli kitab, beriman kepada nabinya dan juga beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Adapun golongan yang lain yang bukan ahlu kitab, ya,
yaitu disebut sebagai orang-orang musyrikin, yaitu para penyembah apa saja, para penyembah makhluk, ya, entah makhluk itu matahari, rembulan, atau patung, kayu, batu, gunung dan lain sebagainya, maka ini disebut sebagai orang-orang musyrikin, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah makhluk-makhluk Allah. Ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga dari kalangan orang musyrikin, mereka itu berada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, ya. Jadi orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan juga musyrikin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seburuk-buruk makhluk. Termasuk di dalamnya agama yang dikenal sebagai agama Majusi. Majusi penyembah apa? Penyembah api. Ini ahlu kitab atau orang musyrikin? Musyrikin. Jadi orang Majusi adalah orang musyrikin, bukan termasuk ahli kitab, ya. Demikian juga agama kalau di Indonesia misalkan agama Hindu atau Buddha, ini Majusi atau musyrikin? Musyrikin, ya. Ini ahlu kitab akan. Ahlu kitab atau musyrikin, ya? Musyrikin jawabnya. Taib. Jadi orang Yahudi mereka memiliki ilmu dari kitab suci mereka. Dalam riwayat ini, orang Yahudi menuduh kaum muslimin telah melakukan kesyirikan dengan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka juga, ya, di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan. Demikian juga orang-orang Nasara. Baik. Jadi orang musyrikin mengetahui pada orang lain bahwasanya orang lain itu juga melakukan kesyirikan, dan biasanya muncul pengetahuan mereka itu kalau diingatkan, kalau dituduh kalian melakukan kesyirikan, nah, mereka juga ingin membalas dong, kalian juga sama, ya. Nah, kamu salah, kalian juga sama salah, gitu. Jadi berusaha membela diri dengan memunculkan atau mencari-cari kesalahan yang ada pada orang lain. Oleh karena itu orang Yahudi tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegur bahwasanya kaum muslimin juga melakukan kesyirikan, ya. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya kalau kaum muslimin diingatkan, mereka pun ingat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini syirik, ini kufur, maka mereka cepat-cepat meninggalkannya. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Nasara, diingatkan oleh kaum muslimin, diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap di dalam kekufurannya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bobroknya akidah orang Yahudi dan juga orang Nasara, tetapi tidak pengaruh sama sekali. Baik. Jadi dalam riwayat tersebut kita dilarang untuk mengucapkan masya Allahu, ya, wa syi'ta, dan juga dilarang untuk bersumpah dengan makhluk demi Ka'bah atau juga demi Rasulullah, ya, atau demi yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang benar adalah kita mengatakan demi Allah atau demi Tuhannya Rasulullah, wa rabbi Muhammadin, demi Rabbnya Muhammad. Jadi salah satu cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengetahui sifat istrinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku mengetahui, jadi karena hidup bertahun-tahun, ya, karena hidup bertahun-tahun, maka pasangan itu mengenal kebiasaan dari pasangan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, aku tahu keadaanmu ketika engkau marah dan ketika engkau sedang ridho, ya. Apa? Maka beliau jelaskan, kalau kamu sedang marah, kamu bersumpah dengan mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Robnya Nabi
Ibrahim, ya. Tapi kalau kamu sedang ridho, kamu mengatakan wa rabbi Muhammad, ya, demi Rabbnya Muhammad. Enggak mau menyebut nama suaminya, ya, wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Nabi Ibrahim. Tapi kalau lagi cinta dengan suaminya mengatakan apa? Demi Rabbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalkan antum berarti istri antum bersumpah demi Tuhanmu misalkan, ya, demi Tuhanmu. Berarti itu sedang apa? Cinta gitu. Kalau disebutkan demi Tuhan bapakmu, ya, demi Tuhan nenek moyangmu, berarti sedang tidak cinta. Tapi jarang kita mengucapkan demi apa, menggunakan sumpah-sumpah itu jarang kita, ya. Taib. Hanya saja ini adalah contoh bahwasanya bersumpah dengan menyebutkan apa Rabb, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada makhluknya, wa rabbi Muhammad, wa rabbi Ibrahim, wa rabbil Ka'bah. Ini adalah sesuatu yang boleh, ya, sesuatu yang boleh karena pada hakikatnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam pembahasan ini terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah dan juga orang-orang Jabariyah dalam ucapan masya Allahu thumma syi'ta, ya. Jadi kalimat yang singkat ini ternyata memiliki faedah yang sangat besar untuk membantah firqah-firqah sesat dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita pelajari berkaitan dengan pembahasan takdir, ya. Takdir itu ada 4 tingkatan atau 4 unsur, ya Pak, ya. Apa aja Pak? Yang pertama al-ilmu, yang kedua apa Pak? Hampir. Ayo dong, jawab dong. Al-kitabatu, ya. Al-ilmu pertama adalah ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya, ya. Jadi sebelum menciptakan, ketika menciptakan, bagaimana menciptakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tulisan, al-kitabah, tulisan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, ilmu Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebagai alur nanti makhluk ini terjadi bagaimana, semuanya sudah tercatat dalam apa? Lauhul Mahfuz, dicatat itu. Catatan takdir. Kan kita sering dengar apa? Catatan takdir. Kemudian yang ketiga apa? Kehendak atau al-masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan sesuai dengan takdir yang telah Allah ketahui dan yang telah Allah catat. Yang keempat yaitu apa Pak? Yang keempat, yang terakhir. Satu lagi, yaitu al-khalqu. Al-khalqu yaitu penciptaan. Artinya segala sesuatu yang ada dan yang terjadi, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan, ya. Khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya segala sesuatu yang ada, pergerakan atau yang tidak bergerak, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia memiliki suatu kehendak, kemudian dia mampu mewujudkan kehendaknya tersebut, dia disebut sebagai orang yang hebat, ya. Dia disebut sebagai orang yang hebat. Kita nih misalkan, ya, kita ini punya kehendak, punya keinginan, kemudian kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, maka orang-orang akan mengatakan apa? Wah, hebat, dia kuasanya luar biasa, ya, dia kuasanya luar biasa.
memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada tandingannya di dalam kudrah, di dalam kemampuan, kehebatan. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Adapun kehendak hamba tidak pasti terjadi, ya. Jadi dua-duanya punya kehendak. Allah punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Tetapi kehendak kita itu tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kalau ditanya apakah kehendak hamba itu sama dengan kehendak Allah? Tentu tidak. Kehendak hamba itu banyak kurangnya, banyak aibnya, cacatnya. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak yang sempurna. Apa itu kesempurnaannya? Kehendak Allah penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Kehendak Allah didasari oleh ilmu yang sempurna, pengetahuan yang sempurna. Dan kehendak Allah apa? Pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehendak hamba, kalau kita memiliki kehendak, terkadang kehendak itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, ya, cacat, artinya didasari dengan kebodohan. Dan juga kehendak itu kadang-kadang atau seringnya tidak memiliki tujuan, ya, tidak memiliki tujuan, pokoknya pengin saja, hanya memperturutkan apa? Hawa nafsu. Dan juga kehendak kita itu sering tidak tercapai. Misalkan seseorang pengen aku berkehendak untuk udah punya duit nih, ya, udah punya duit, kemudian mau membeli rumah misalkan, ya, mau membeli rumah, tapi ternyata nggak jadi, ya, tapi ternyata tidak jadi. Entah karena itu tiba-tiba kita nggak suka sama rumah itu, atau tiba-tiba rumahnya sudah dibeli sama orang lain sehingga kita tidak bisa mendapatkan. Artinya apa? Kita tidak selalu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai modal akidah yang paling utama dalam masalah kehendak ini, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang sempurna. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak bisa dikalahkan dan dihalangi oleh apapun, ya. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak menghendakinya. Wa in syi'tu wa illam yasha lam yakun, tapi kalau aku berkehendak, tapi kalau Allah tidak berkehendak, jadi atau tidak? Gak bisa terjadi, ya. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, meskipun aku tidak berkehendak. Tapi kalau aku berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Masya Allah, ya. Ini akidah seorang Muslim. Jadi Allah menetapkan hamba punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Akan tetapi kehendak hamba itu, ya, berhasilnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhasilnya juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan iman di dalam masalah kehendak ini menyempurnakan keimanan kita dalam masalah apa? Dalam masalah takdir, ya. Keimanan kita dalam masalah kehendak ini menyempurnakan keimanan kita dalam masalah takdir. Tidak akan sempurna keimanan kita dalam masalah takdir kecuali kita tadi beriman tadi 4 hal tadi, ya. 4 hal. Apa tadi, Pak? Ulang lagi. Ilmu. 2. Al-kitabah. 3. Al-masyiah. 4. Al-khalqu. 4-4-nya ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama meneliti menyebutkan 4 hal dalam maratibut takdir, atau unsur-unsur yang harus kita imani dalam masalah takdir. Itu bukan hanya sekedar merenung, memikirkan, berfilsafat, tidak. Tetapi mereka membahas, membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW
kemudian mereka menemukan 4 hal ini. Seandainya ada orang yang meneliti lagi Al-Quran kemudian menemukan hal lain, ya silahkan dibuktikan, gitu ya. Dibuktikan, diuji, bisa diuji. Karena segala bentuk penelitian itu bisa diuji, kan gitu ya. Baik, kita jelaskan sedikit. Yang pertama tadi ilmu. Kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum kita ada, Allah mengetahui. Ya. Allah mengetahui kita, semuanya yang berkaitan dengan kita, Allah mengetahuinya. Ya, bisa dibayangkan ya? Insya Allah masih bisa dibayangkan yang seperti ini. Jadi misalkan kalau manusia, misalkan ya, kalau manusia sebelum dia membuat mobil, maka dia berilmu tentang mobil ini, dari bahan-bahannya, kekuatannya, usianya, kecepatannya, ya, cara merawatnya dan lain sebagainya, dia mengetahui, tapi terbatas pengetahuannya, hanya berkaitan dengan membuat dan juga cara merawat dan juga kerusakan mobil tersebut. Adapun nanti mobil ini kecelakaan atau mobil ini nanti kecemplung sungai atau apa, dia nggak tahu, ya kan? Baik, kita hanya merangkai suatu ilmu, ya, sebelum membuat mobil tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih detail, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita, mengetahui zahir dan juga batin kita, mengetahui kita nanti di mana, bagaimana yang kita lakukan ketika hidup di dunia, apakah kita termasuk orang yang celaka atau kita termasuk orang yang bahagia, kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Baik. Jadi ilmu Allah sempurna, ya. Ilmu Allah sempurna, luar biasa. Tidak ada yang menandingi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi al-kitabatu. Kitabah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menulis takdir yang akan terjadi pada hambanya. Jadi kita semua masing-masing itu memiliki catatan takdirnya sendiri-sendiri, dan semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz. Tetapi juga ada catatan takdir masing-masing yang dibawa oleh para malaikat, ya. Dicatat, si fulan ada catatannya sendiri, si fulan ada catatan sendiri. Baik. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kita itu hidup untuk sesuatu yang akan datang atau belum ada catatan takdirnya, atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau sudah ada catatan takdirnya." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita hidup karena apa? Kita hidup karena ada sesuatu yang ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala beramal, kita duduk di majelis ini, ya, kita mau baca Al-Quran atau kita mau mendengarkan pengajian, kita mau bermaksiat kepada Allah, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam catatan takdir. Hanya saja kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, nggak ada yang tahu. Baik. Kalau misalkan ada seseorang mengaku mengetahui catatan takdirnya, dia mengetahui takdirnya itu bagaimana, ya, misalkan nih ada orang beneran mengetahui, kira-kira kita akan bilang apa orang tersebut? Misalkan antum ngomong, aku tahu takdirku bagaimana, ya, aku tahu takdirmu bagaimana, gitu. Kira-kira antum bilang ke fulan yang mengetahui ini gimana? Dan dia misalkan benar-benar tahu, kira-kira apa antum bilang? Ya, hebat, sakti, ya, hebat sekali orang ini mengetahui nasib orang lain, ya. Misalkan kita kan tebak-tebakan tuh,
ketika orang tebakannya tepat terus, maka dia bilang wah ini dibilang dewa ya. Biasanya istilah orang zaman sekarang itu dibilang apa? Dewa. Ini sakti, dewa dan lain sebagainya, macam-macam lah istilahnya yang menunjukkan orang ini adalah orang yang luar biasa, kan gitu. Kalau yang melakukan hal tersebut adalah manusia, dianggap sesuatu yang biasa, ya, dianggap sesuatu yang hebat. Tetapi ketika yang mengetahui takdir manusia ini Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Qadariyah di sini nggak setuju, gitu ya. Paham maksudnya? Orang-orang Qadariyah nggak setuju. Taib. Protes mereka, ya. Dan mereka beranggap ini nggak adil ini, ya. Ini nggak adil. Tetapi kalau manusia yang mengetahui apa yang menjadi nasib orang lain, dia disebut sebagai orang yang hebat. Taib. Kita baca terlebih dahulu, yaitu ucapan Masya Allahu thumma syi'ta, bantahan kepada orang-orang Qadariyah dan juga Jabariyah. Adapun orang-orang Qadariyah artinya adalah kelompok yang meyakini bahwa manusia punya kehendak yang merdeka, ya. Jadi mereka tidak terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terikat dengan ilmu Allah, bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang dikehendaki, ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, setelah diciptakan, ya, seperti kita nih, setelah buat mobil, kita jual mobilnya, udah terserah kamu pakai apa, bukan urusanku lagi, gitu loh ya. Bukan urusanku lagi. Nanti kalau kamu melanggar lalu lintas, tangkap polisi, aku tangkap kamu, gitu. Ya. Kalau melanggar, nanti diambil lagi mobilnya, gitu. Jadi ini salah satu pemikiran orang-orang apa? Qadariyah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan hamba, Allah membiarkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan, kecuali setelah apa yang terjadi baru Allah mengetahuinya. Ini adalah akidah siapa? Akidah Qadariyah. Taib. Jadi kehendak hamba itu tidak di bawah kehendak Allah menurut mereka. Allah hanya sekedar mengetahui hamba tersebut, tapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka beranggapan bahwa tidak masuk akal jika kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Mereka berpendapat bahwa jika kehendak manusia di bawah kehendak Allah, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, ya? Untuk apa Allah memberikan pahala kepada orang yang baik di antara mereka? Jadi mereka itu menuduh Allah zalim kalau Allah menyiksa, padahal Allah yang menghendakinya. Taib. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjelaskan dengan penjelasan yang detail, yang menyebutkan bahwasanya, yang menetapkan bahwasanya Allah Maha sempurna dan Allah tidaklah menzalimi hambanya. Taib, nanti insya Allah kita sebutkan. Jadi sebab keyakinan seperti ini yang membuat mereka itu menolak kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka beranggapan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Saya ulang lagi ya, ini pelan-pelan ini. Jadi orang-orang Qadariyah beranggapan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak Allah dan juga terlepas dari penciptaan Allah. Jadi kalau mereka ditanya apakah perbuatan manusia itu termasuk ciptaan Allah, maka mereka mengatakan tidak, ya. Jadi murni yang melakukan, ya, perbuatan itu adalah manusia, bukan ciptaan Allah. Nah, apakah betul seperti ini? Ya, maka jawabannya adalah salah, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Taib. Ini Mu'tazilah, ya. Ini adalah
Mu'tazilah. Taib. Qadariyah. Jadi akidahnya Mu'tazilah itu akidah Qadariyah. Jadi kemudian di sini disebutkan bantahan terhadap mereka, yaitu Allah punya kehendak dan manusia juga punya kehendak, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Sesungguhnya kita merasakan bahwa kita memiliki kehendak. Apakah nih, misalkan kalau kita ditanya, selama ini kita hidup di dunia, apakah terpaksa melakukan sesuatu? Ya, apakah kita terpaksa melakukan beriman? Apa kita terpaksa? Kita makan, apakah kita terpaksa? Ya, tentu tidak. Antum habis pengajian misalkan, aku pengen ini ya, pergi kemana itu? Misalkan ada yang pergi ke pengen nasi goreng, misalkan siang hari panas-panas pengen nasi goreng, ya terserah ya, kehendak dia sendiri. Baik. Apakah kita terpaksa untuk melakukan seperti itu? Enggak ada. Kita enggak pernah merasa terpaksa, ya. Semuanya dengan kehendak kita masing-masing. Akan tetapi kita tahu persis bahwa kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengetahui kalau apa yang terjadi pada kita itu adalah kehendak Allah, ya, yaitu ketika hal tersebut sudah terjadi, ya. Jadi tadi kita nih habis makan nasi goreng siang, kemudian kita pergi makan nasi goreng, kita mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, ya, ketika sesuatu itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, apakah kita tahu bahwasanya ini dikehendaki oleh Allah? Tidak, ya kan? Nggak bisa kita mengatakan sebelum makan nasi goreng, aku pengen nasi goreng, ya. Allah menghendaki aku makan nasi goreng, gitu ya. Misalkan, boleh apa enggak? Tentu enggak boleh, karena kita tidak mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia mengatakan seperti itu, Allah menghendakiku makan nasi goreng, ternyata ketika datang ke nasi goreng tutup dia, ya, tutup. Akhirnya makan apa? Bakso. Nah, berarti salah ucapannya, ya, tidak sesuai. Jadi seorang hamba tidak mengetahui sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah kecuali setelah hal tersebut terjadi. Nah, salah satu bukti bahwasanya kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah, yaitu sering kita itu menginginkan sesuatu tetapi sering juga tidak berhasil, sering tidak mendapatkannya, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin," dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir. Wa ma tasyaun, dan kamu tidak dapat menghendaki, ya, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian tidak bisa menghendaki untuk mendapatkan sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi kita ingin misalkan mendapatkan hidayah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa? Hidayah. Orang lain yang kita inginkan supaya dia mendapatkan hidayah, tetapi Allah menginginkan, Allah menyesatkan orang tersebut, maka keinginan kita tidak ada artinya, ya. Allah Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam semesta ini. Baik. Jika Allah tidak berkehendak, maka kehendak kita tidak akan terjadi. Dan jika Allah berkehendak, maka akan terjadi apa yang kita kehendaki, ya. Jadi terkadang kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi kadang juga tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada ucapan pepatah Arab mengatakan, ana urid wa anta turid, ya. Aku pengen dan juga kamu pengen. Wallahu yaf'alu ma yurid, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Kita punya kehendak, kamu punya kehendak, dan Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi terkadang kehendak kita tidak dapat,
kehendak kamu juga tidak dapat, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi ya. 10 orang punya kehendak masing-masing, 1, 2, 3, 4, 5, tetapi enggak ada yang terjadi semuanya. Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang intinya bahwasanya menyebutkan manusia itu memiliki kehendak, akan tetapi kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Qadariyah itu ada 2 macam. Qadariyah ada 2 macam. Yang pertama ghulat, yaitu Qadariyah yang ekstrim, melampaui batas, yang parah sekali, yaitu Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya Allah tidak memiliki ilmu yang mendahului makhluknya. Ya, Allah tidak memiliki ilmu yang mendahului makhluknya. Ini parah ini ya. Jadi menganggap Allah lebih lemah daripada makhluknya. Tadi kita sebutkan ya, seseorang ingin menciptakan mobil, ingin membuat mobil. Sebelum dia membuat mobil itu nggak mungkin dia tiba-tiba bikin langsung jadi mobil. Tentu dia belajar bertahun-tahun terlebih dahulu. Dan sebelum merakit mobil itu dirancang dulu, digambar, dihitung, dibuat modelnya dan lain sebagainya. Itu manusia, lama butuhnya. Ya. Jadi pakai ilmu terlebih dahulu. Baik. Nah, orang-orang Qadariyah yang parah ini, yang ekstrim ini, meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana ya? Anak enggak nyambung gitu ya. Susah nyambunginnya. Gimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang besar ini, ada manusia, ada jin, ada binatang, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Gitu. Ya, tidak didasari dengan ilmu. Ini sangat mustahil, ya. Ini sangat mustahil. Jadi tidak bisa dibenarkan sama sekali. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah. Ya, kira-kira kehendak Allah ini ada ilmunya apa enggak? Ya, apakah cuma ucapan kun, tapi jadi apa gitu ya? Nah, nggak mungkin ya. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala jadilah, ini didasari dengan ilmu dan juga kekuatan, ilmu dan juga kebijaksanaan. Baik. Jadi ini yang pertama, yaitu ghulatul qadariyah, orang-orang qadariyah yang ekstrim. Apa tadi qadariyah, Pak? Qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian dirinci, yang pertama adalah ghulatul qadariyah, yaitu qadariyah yang ekstrim, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui masa depan. Ya, Allah tidak mengetahui masa depan. Penyimpangan jenis ini sudah terjadi, muncul di zaman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana dalam kisah di hadis pertama rawahu Muslim, ya. Hadis pertama rawahu Muslim, ada orang dari Basrah yang datang ke Mekah, ya, untuk melakukan haji ataupun umrah. Maka ketika di lapangan tawaf, mereka mengatakan, kalau kita bisa menemukan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tanya tentang apa yang terjadi di Basrah itu. Dan mereka bertepatan dengan munculnya Abdullah bin Umar yang tawaf. Wah, langsung tuh disamperin, ya, mereka samping kanan dan juga kiri, bertanya bahwasanya di Basrah itu ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah,
Mereka mengatakan tidak ada takdir, ya. Semua berjalan begitu saja, tidak didahului dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. La qadar, enggak ada takdir. Tidak ada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului, ya. Salah satunya adalah orang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Maka sikap Abdullah bin Umar begitu keras, ya. Apa itu? Kalau salah satu dari mereka yang mengingkari takdir itu berinfak satu gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima infaknya tersebut. Dan juga kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ya, meskipun tidak secara nyata beliau mengatakan kafir, ya. Nah, di sini kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum, tidak langsung menyebut orang ini apa? Kafir, hanya menyebutkan isyarat-isyarat, ya. Isyarat-isyarat yang menandakan bahwasanya orang-orang ini sangat dekat dengan apa? Kekufuran, ya. Infak segede Uhud emas kok bisa nggak diterima oleh Allah padahal sudah ikhlas, ya. Apa alasannya? Ya karena kafir, kan gitu, ya. Karena dalam Al-Qur'an misalkan surat Al-Baqarah di juz yang pertama itu, ya, di juz yang ketiga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Baik, ada 4 kriteria orang yang tidak diterima infaknya. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, al-man, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jadi dia itu menyakitkan. Antum dikasih misalkan, tapi yang ngasih ini suka bilang-bilang, kan aku kemarin ngasih kamu, atau di depan umum, aku sudah ngasih ini, aku sudah, disebutkan, ya, pemberiannya. Maka ini disebut dengan al-man, ya, termasuk dosa besar. Yang kedua yang menyebabkan tidak mendapatkan pahala apa? Al-adza, menyakiti, ya. Dia ngasih tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau dengan perbuatan yang menyakitkan, dikasih kemudian dilempar, buang, ya. Nih ambil sono, gitu, ya. Nah, ini menghina, ya. Menghina dengan perbuatan. Baik, ini tidak diterima infaknya. Yang ketiga apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak tapi hanya ingin riya saja, ya, ingin riya. Jadi infak untuk dilihat oleh orang lain, ya, untuk mendapatkan dukungan duniawi dari orang lain. Maka ini termasuk bagian apa? Riya, ya, memiliki kepentingan dunia. Terus apa lagi satunya? Kita tadi sebutkan 4. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, ya. Yang keempat, orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Abdullah ibnu Umar tadi, kira-kira dari 4 hal ini yang paling dekat, ya, yang mana, Pak? Apakah dia ini mengungkit-ungkit pemberian? Apakah dia ini orang yang menyakiti? Ataukah orang ini riya? Ataukah dia tidak beriman? Tidak beriman. Karena beriman kepada takdir ini termasuk rukun iman ke berapa, Pak? Ke-6. Taib. Kita ulangi rukun iman. Rukun Islam dulu, ya, murojaah rukun Islam. 1 apa, Pak? Anak mau tunjuk boleh nggak nih kira-kira nih? Jangan, ya. Taib. Rukun Islam 1, Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat, ya. Salat yang kedua adalah salat 5 waktu. Yang ketiga, nah kan, apa nomor 3 nih? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat dulu, ya. 3 zakat dulu. Zakat, membayar zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Yang keempat, puasa. Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Sebentar lagi 1 bulan lagi insya Allah kita berpuasa, ya.
Nomor 5, haji. Haji itu di mana, Pak? Di Baitullah, di Ka'bah sana, ya kan? Di Ka'bah. Di bulan apa? Bulan Dzulhijjah, ya. Di bulan Dzulhijjah. Ini haji. Itu rukun Islam. Sekarang rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat, ya. Ini ujian ini. Baik. Iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul, ya. 5, iman kepada hari kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada takdir. Taib. Insyaallah kita nanti ulang-ulang terus, ya, berkala insyaallah, supaya kita nggak lupa. Ini dasar-dasar agama, ya, dasar-dasar agama. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis tentang dasar-dasar agama ini, ya, di urutan nomor kedua setelah membahas keikhlasan. Ikhlas, baru kemudian disebutkan hadis ini, ya, rukun iman, rukun Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Taib. Kita lanjutkan. Jadi itu pertama tadi, Ghulatul Qadariyah. Yang kedua, Qadariyah yang tidak ekstrim, ya. Qadariyah apa istilahnya? Moderat gitu, ya. Qadariyah yang moderat. Kelompok kedua, ada kelompok Qadariyah yang tidak ekstrim, di mana mereka menetapkan ilmu Allah. Allah punya ilmu, ya, yang lama. Namun mereka mengingkari bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Nah, ini juga macam-macam ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sama sekali perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah, yang baik maupun yang buruk, ya, yang baik maupun yang buruk. Jadi maksudnya mereka berkeyakinan bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri dan Allah tidak memiliki campur tangan atas perbuatan mereka, ya. Jadi seperti pemerintah yang punya polisi-polisi, ya, yang memiliki rakyat, terserah kamu melakukan apa, pokoknya kalau kalian melanggar nanti kalian dihukum. Kalau kalian berbuat baik maka kalian tidak akan dihukum, kalian akan tentram bebas hidup di negara ini, gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau mereka melanggar ditangkap, dihukum. Kalau tidak ya sudah bebas. Ya. Kalau hamba melanggar nanti dimasukkan ke neraka. Kalau mereka baik maka dimasukkan ke surga. Itu gambaran dari orang-orang Qadariyah. Taib. Dari situ kemudian ada di antara mereka yang membagi takdir menjadi takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak itu takdir yang murni, takdir dari Allah yang seorang hamba tidak memiliki pilihan. Ya, takdir yang murni seorang hamba tidak memiliki pilihan. Contohnya kita diciptakan jadi orang laki-laki. Kita anaknya Pak Fulan, kita bisa milih nggak? Anaknya, aku nggak mau anaknya Pak Fulan, anaknya ini aja, gitu. Nggak bisa. Ini namanya takdir apa? Mutlak. Kita jadi orang laki-laki, lahir di Indonesia, ini juga termasuk takdir mutlak, ya. Atau juga misalkan hidung kita segini, mata kita segini, ini juga termasuk apa? Takdir mutlak. Itu menurut orang siapa? Qadariyah yang tidak ekstrim tadi. Adapun takdir ikhtiyari, pilihan, ya, takdir pilihan ini, jadi dia menganggap bahwasanya pilihan yang dia lakukan itu keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dari takdir Allah. Ya. Jadi jalan yang kita tempuh, kita mau baik atau kita buruk, ini keluar dari takdir Allah katanya. Keluar dari takdir Allah. Taib. Sehingga bagi mereka Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun Allah tidak campur tangan dalam perbuatan sang hamba tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi tingkatan takdir 4, ya, pengetahuan, catatan takdir, kehendak, makhluk. Mereka hanya memotong di ilmu kitabah. Adapun kehendak sama kholq mereka tidak beriman.
Ya, mereka mengimani dua, ilmu dan juga kitabah. Adapun kehendak dan juga apa? Khalq, ya, mereka tidak beriman. Ini qadariyah yang yang tidak ekstrim. Adapun yang ekstrim mengingkari dari atas tadi. Ilmu enggak ada, pencatatan takdir secara detail untuk hamba-hamba juga tidak ada. Semuanya diingkari, ya. Baik. Insyaallah bisa difahami, Pak, ya. Jadi antara yang ekstrim dengan yang tidak ekstrim. Kalau yang ekstrim itu mengingkari empat-empatnya, yang tidak ekstrim mengingkari dua yang paling bawah, yaitu masyiah dan juga al-khalqu. Ibaratnya seperti seorang guru memiliki 10 murid. Guru tersebut hanya berkomunikasi, mengajarkan kepada muridnya ilmu-ilmu. Maka melalui proses belajar mengajar, guru itu mengenal muridnya, mana yang pintar, mana yang menguasai pelajaran, mana yang tidak, ya, mana yang semangat belajar, mana yang tidak. Maka guru akan memperkirakan si murid ini nanti ranking 1, ini murid ini nanti nggak lulus, murid ini nilainya sekitar begini dan seterusnya, ya. Baik. Jadi itu gambarannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui secara umum makhluknya, tetapi tidak mengetahui secara detail apa yang mereka akan lakukan. Itulah pemahaman qadariyah yang membatasi Allah hanya sekedar mengetahui. Padahal yang benar adalah semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar dalam surat Al-Qamar, ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Baik. Beliau mencontohkan, lihatlah iblis, dia bisa hidup lama dan masuk ke dalam neraka karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tersesat. Bahkan iblis mengatakan apa? Fabima aghwaytani, ya. Iblis menyatakan dengan sendiri mengatakan fabima aghwaytani, meskipun alasan iblis ini salah, ya. Tidak dibenarkan karena iblis tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya. Fabima aghwaytani, maka karena engkau telah menyesatkan aku, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iblis ini sebagai musuh bagi Nabi Adam, dia akan menyesatkan Nabi Adam dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ini adalah pertanda iblis tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan, ya, menjadi ahli neraka. Seperti contohnya Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup, kemudian diturunkan ayat yang menyebutkan apa? Sayasla naron dzata lahab, dia akan memasuki neraka yang memiliki lahab, yaitu apa? Api yang bergejolak. Ini menunjukkan apa? Abu Lahab tidak akan beriman sampai dia mati. Masih hidup nih Abu Lahab nih. Turun ayat seperti itu, ya. Maka sudah ditetapkan ini salah satu ilmu takdir tentang Abu Lahab secara umum bahwasanya dia tidak akan beriman sampai mati. Dan betul, Abu Lahab tidak beriman sampai matinya. Demikian juga iblis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu akan masuk neraka bersama orang-orang yang kamu sesatkan. Nah, ini menunjukkan iblis tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Dia terus ngajakin manusia untuk menjadi orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, dalam lafaz ucapan Masya Allahu thumma syi'ta itu terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasannya manusia memiliki kehendak yang merdeka dan Allah hanya sekedar mengetahuinya. Ini salah, sama sekali salah, ya, betul-betul salah ini.
keyakinan qadariyah ini adalah keyakinan yang salah, karena yang benar adalah semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yaitu tentang orang-orang Jabariyah. Tadi tentang orang Qadariyah, sekarang orang Jabariyah. Siapa itu Jabariyah? Baik. Jabariyah dikata Jabr, yaitu artinya kuasa atau bisa menekan juga ya. Jadi seseorang tidak menguasai apapun. Jadi yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang mereka menolak kehendak seorang hamba. Jadi yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berkehendak hanya Allah. Adapun hamba tidak memiliki kehendak sama sekali, seperti halnya sebuah batu yang dilemparkan sesuai dengan keinginan orang yang menghendakinya. Kira-kira batu itu punya kehendak atau tidak? Tentu jawabnya tidak. Batu tidak memiliki kehendak, ya. Mau dipecahin, mau ditumpuk-tumpuk, dia tidak memiliki kehendak. Mereka orang-orang Jabariyah ini berpendapat bahwa seseorang tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kehendak, sehingga setiap gerakan seluruh alam semesta ini terjadi dengan terpaksa, tidak ada kehendak sama sekali, ya, di luar dari kehendak hamba tersebut. Seperti bulu yang ditiup angin kanan kiri, ya, mau terbang lebih tinggi atau jatuh ya lebih cepat, bulu tidak menghendaki apapun, tetapi anginlah yang mengarahkannya. Baik. Intinya Jabariyah itu menganggap bahwa semua kita di dunia ini telah diatur oleh Allah, betul ya? Kita semua diatur oleh Allah, tetapi apa bedanya Pak? Tidak punya kehendak. Kalau Ahlussunnah apa? Kita diatur oleh Allah, tetapi kita diberi kehendak, ya? Kita diberi kehendak. Faman syaa, Allah mengatakan apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin maka hendaklah dia beriman, dan siapa yang ingin maka hendaklah dia kufur. Terserah kalian mau beriman, kalian mau kufur, itu ada kehendak kalian sendiri. Baik. Dan bantahan untuk kelompok Jabariyah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz tersebut menyebutkan bahwa manusia itu memiliki kehendak. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, tapi dalam hadis itu Allah menyebutkan bahwa manusia punya kehendak, ya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pokoknya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengingat 4 hal tadi, ya. Maratibut takdir biasanya disebut oleh para ulama maratib at-takdir. Jadi tingkatan-tingkatan takdir. Ini penting untuk kita hafalkan, kita ingat-ingat, kita fahami maratibut takdir atau 4 unsur takdir. Kita ulang lagi ya supaya ingat ya. Yang pertama tadi apa? Al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalqu ya. Anak ulang lagi mungkin sebagian apa sih gitu ya. Yang pertama al-ilmu, ilmu ya, ilmu. Yang kedua al-kitabah, kitabah artinya tulisan. Jadi tulisan dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga al-masyiah, masyiah, masyiah artinya kehendak. Kehendak itu ingin, ya. Jadi Allah berkehendak untuk mengadakan sesuatu. Yang keempat al-khalqu, khalaqa yakhluqu. Al-khalqu artinya apa? Menciptakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada adalah al-khaliq dan makhluk. Kalau dia bukan al-khaliq maka dia makhluk. Dan al-khaliq tidak disifati dengan makhluk, ya. Nah, jadi ada seseorang yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah, gitu ya.
Siapa yang menciptakan Allah? Kalau kita kan makhluk memang diciptakan oleh Allah. Lalu siapa yang diciptakan oleh Allah? Nabi SAW mengatakan kalau ada seorang mencapai pertanyaan seperti itu, maka fal yasta'idz billahi wal yantahi. Hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari setan dan juga dia stop, ya, stop. Karena kalau dia pikirkan terus-menerus takutnya ada syubhat-syubhat yang lain yang membuat akidahnya rusak. Maka kita tadi mengetahui bahwasanya ada makhluk, ada al-khaliq. Al-Khaliq itu pencipta mutlak yang tidak bisa disifati dengan makhluk. Ya, udah Al-Khaliq saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Al-Khaliqu. Khaliq ini pencipta mutlak pokoknya. Ya, jadi bukan pencipta berantai. Kalau misalkan nih seseorang kita ya menciptakan robot. Ya. Robot menciptakan alat. Alat menciptakan, memproduksi sesuatu, ya, memproduksi sesuatu. Maka sesuatu ini kita bilang siapa yang menciptakan ini? Misalkan korek api, batang korek api. Siapa yang menciptakan ini? Alat ini yang menciptakan ini. Aku punya alatnya. Terus yang menciptakan alat ini siapa? Oh, pabrik fulan. Pabrik fulan robotnya besar-besar bisa memproduksi alat ini. Terus siapa yang menciptakan robot-robot itu? Oh, ini perusahaan fulan. Siapa yang bikin perusahaan fulan? Fulan, ya. Siapa yang menciptakan fulan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita tidak bisa bertanya siapa yang menciptakan Allah. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut sudah salah, ya. Kenapa salah? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut nama Al-Khaliq secara mutlak. Al-Khaliq, nama yang tidak ada unsur makhluknya. Adapun yang tadi yang kita sebutkan, dia menciptakan tapi dia diciptakan, ya. Dia menciptakan tapi dia diciptakan. Jadi ada unsur makhluk sama semuanya, unsur makhluk. Adapun yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya. Tidak bisa ditanya siapa yang menciptakan. Karena kalau misalkan siapa yang menciptakan ini enggak habis-habis. Ya, enggak habis-habis terus, enggak ada ujungnya. Gitu ya, Pak ya? Enggak ada ujungnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ini ada pembahasan agak susah ini. Kita lewati saja. Yaitu matan yang kedua. Diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Abbas berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu wa syi'ta. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi dalam rangka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu. Mungkin dia ini mendapatkan hidayah Islam dan juga mendapatkan berbagai macam kebaikan. Maka dia ingin berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu, gitu ya. Atas kehendak Allah, atas kehendakmu aku mendapatkan hidayah, aku bisa melakukan kebaikan, aku bisa beribadah dan lain sebagainya. Maka tentu ini adalah ucapan yang sangat salah, ya. Ucapan yang sangat salah. Karena kehendak kita itu tidak berlaku dalam masalah hidayah taufik, ya. Dalam masalah hidayah taufik, perwujudan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki taufik secara mutlak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki taufik secara mutlak. Adapun kita cuma ingin saja. Kita ingin misalkan nih ada seseorang yang saudaranya Nasoro misalkan. Aku ingin dia menjadi Islam, ya. Kehendak kita nih, apakah kehendak kita itu berlaku pada orang tersebut, bisa merubah orang itu? Tentu tidak. Siapa yang bisa berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada orang tersebut sehingga dia menjadi seorang muslim. Orang-orang Arab, yaitu Arab Badui, mereka ketika masuk Islam, mereka merasa berjasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
nih kami Islam nih, ya menganggap Islam mereka itu memberikan kejayaan untuk Islam, bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan yamununa alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Dengan Islam kalian itu kalian tidaklah memberi sesuatu kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang memberi kalian. Allah yang memberikan kalian. Allah memberikan kalian hidayah untuk keimanan. In kuntum shodiqin, jika kalian apa? Benar, ya. Jadi Islam kita itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian siapapun, bukan pemberian orang tua kita, bukan, ya, bukan pemberian siapa lagi, ustadz kita juga bukan. Adapun mereka hanyalah sarana dan mereka adalah wasilah, ya, mereka berusaha. Baik. Adapun keimanan ini pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang usaha itu tidak apa Pak? Usaha itu kadang tidak berhasil, ya kan? Kita sudah berusaha mendakwai seseorang tapi mental, nggak bisa. Taib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan tersebut, beliau mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Bal masya Allahu wahdah, tapi yang benar adalah hanya Allah yang berkehendak. Kita tidak ragu bahwa para sahabat sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih cinta daripada kepada orang tua, kepada diri mereka sendiri, kepada kerabat. Akan tetapi terkadang mereka itu salah di dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking cintanya, ini perasaan, ya. Bahayanya perasaan kalau tidak dikontrol dengan ilmu, ya, bisa menyebabkan ghulu, seperti para sahabat yang memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah terjatuh di dalam masalah apa? Ghulu. Untungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan sikap ghulu mereka. Baik. Para sahabat tidaklah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah sahabat punya keyakinan seperti itu? Apakah para sahabat meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini seperti walinya orang sufi yang dianggap mengatur sebagian alam, ya, mengatur mungkin seluruh alam, wakil dari Allah untuk mengatur seluruh alam? Tentu tidak. Ini para sahabat tidak meyakini seperti itu, ya. Jadi sangat berbeda dengan akidah orang-orang apa? Sebagian orang sufi yang meyakini belahan bumi ini diatur oleh beberapa wali, atau 2 wali atau 7 wali. Taib. Itu sangat bahaya. Jadi mereka mengatakan seperti itu hanya sekedar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pujian-pujian itu terkadang berlebihan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan pujian-pujian dan juga tidak suka melihat orang memuji orang lain. Ya, beliau mengatakan idza raaitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab. Kalau kalian melihat ada orang yang suka memuji-muji, taburin di mukanya debu, tabur, ya. Atau juga beliau mengatakan qata'ta dhahra akhik, engkau telah mematahkan leher saudaramu. Dengan pujian-pujian yang berlebihan itu bisa menyebabkan seseorang sombong, bisa menyebabkan seorang ujub, riya dan lain sebagainya. Jadi tidak semua hal bisa kita ungkapkan secara serampangan kepada orang yang kita cintai atau juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti sahabat tadi. Jadi ucapan mereka masya Allahu wa syi'ta ini termasuk kesyirikan, ya. Maka bagaimana dengan ungkapan yang lebih dari itu, yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW menguasai dunia dan juga akhirat, mengetahui ilmu gaib,
dan ilmu Lauhul Mahfuz itu sebagian dari ilmu beliau, maka ini adalah berlebihan yang sangat berlebihan, ya, berlebihan yang sangat berlebihan. Taib. Ini kemudian diceritakan tentang kecintaan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat atau sikap berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, ya, penulis pernah mendapati seseorang berkata bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu dari Nur Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ciptaan Allah pertama kali adalah cahaya. Cahaya Allah itu kemudian hasilnya satu, bertambah besar, kemudian menetes-netes gitu, ya, menyebar kemana-mana. Akhirnya terciptalah makhluk-makhluk yang besar itu. Ada langit dari cahaya, satu cahaya nih. Ini cahaya Nur Muhammad ini, ya. Terciptalah langit, tercipta bumi, planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya, ya. Kemudian terciptalah ini makhluk-makhluk, masih ada tersisa cahaya-cahaya tersebut, ya. Kemudian terciptalah kita, terciptalah orang tua, terciptalah Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai makhluk ciptaan pertama. Nabi Adam itu belakangan, ya. Tapi Nabi Muhammad dulu. Karena semuanya itu tercipta, langit tercipta dari Nur Muhammad, ya, bumi tercipta dari Nur Muhammad, dan seterusnya. Subhanallah. Jika demikian, maka zat Nabi Muhammad itu bagian dari zat Allah, ya. Ketahuilah bahwa orang yang tidak sengaja mengucapkan perkataan seperti ini, maka itu adalah kesyirikan. Adapun kalau dia mengucapkannya dengan sengaja, ini adalah kekufuran. Artinya kalau dia menerima ilmu, ya, dan ilmu yang diajarkan oleh gurunya seperti itu, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberi akidah yang benar. Tapi kalau dia sengaja sudah tahu ini sesuatu yang tidak benar, tapi tetap diucapkan dan juga tetap diyakini, ini adalah termasuk apa? Kekufuran, bisa menyebabkan keluar dari Islam. Taib. Masih panjang ini, Pak. Kemudian matan yang terakhir, kita baca matan yang terakhir, yaitu tadi mimpi dari Tufail. Tufail, saudara seibu Ibunda Aisyah, mengatakan, aku melihat, ya, artinya dalam mimpi. Ini menunjukkan bahwasanya di antara mimpi itu ada yang benar. Dan siapapun orang yang mengucapkannya, kalau itu adalah suatu kebenaran, maka kita harus menerimanya. Karena yang di dalam mimpi Tufail ini adalah beliau melihat orang Yahudi dan juga melihat orang Nasrani. Terkadang kebenaran itu keluar dari lisan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebenaran itu terkadang keluar dari lisan non muslim, seperti orang Yahudi dan juga Nasrani di sini, ya, dalam mimpi mengatakan suatu kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kaum muslimin, yaitu kaum muslimin dilarang untuk mengucapkan masya Allahu wa syaa Muhammad, ya, atas kehendak Allah dan atas kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu juga, artinya kebenaran itu mungkin muncul dari musuh Islam, seperti setan yang ketika ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setan ini mengambil apa? Mengambil makanan, ya, harta zakat yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah. Kemudian malam-malam datang ini jin ini mengambil makanan, ditangkap oleh Abu Hurairah, ya. Aku orang miskin, aku punya keluarga butuh makanan, dilepas. Kemudian malam berikutnya datang lagi ngambil makanan, ditangkap lagi.
mengatakan sesuatu yang sama. Ini yang terakhir. Besok kalau masih datang nggak bakal aku lepas, aku akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ngambil lagi, kemudian disampaikanlah oleh jin tersebut, maukah kamu aku tunjukkan, kalau kamu membacanya maka kamu tidak akan didekati oleh jin sampai pagi hari. Ya, apa itu Pak? Suruh baca ayat kursi. Maka setelah pagi hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Laqad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia kali ini jujur, padahal dia itu penipu, ya, pendusta. Jadi jin itu suka pembohong, Pak. Jin itu suka berbohong. Ya, kita tidak bisa mempercayai ucapan jin begitu saja. Umurnya misalkan umurku 5.000 tahun, nggak bisa kita percaya begitu saja. Langsung kita ambil, umurnya jin itu panjang-panjang 5.000 tahun misalkan. Ya, tapi memang mungkin, ya mungkin, tetapi kita tidak bisa membenarkan secara apa? Mutlak. Shadaqaka wa huwa kadzub, dia telah benar padahal dia itu adalah seorang pendusta. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, ilmu sanad, ya, termasuk bagian dari agama. Jadi kita itu, antum belajar gurunya siapa? Kajian di majelis siapa? Aku datang ke kajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ya, artinya apa? Ilmu yang antum obrolkan bersama orang lain, itu orang lain akan menilai itu, memperhatikan. Kemudian antum akan ditanya, antum gurunya siapa? Fulan. Antum mengucapkan seperti itu dari Ustadz Fulan. Nah, ya. Nah, berarti antum memiliki silsilah berguru kepada siapa? Ustadz Fulan. Entah gurunya memang mengatakan seperti itu atau antum yang salah faham gitu ya. Mungkin kalau salah. Taib. Akan tetapi secara umum, ya, para ulama mengatakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun, ya, bahwasanya sesungguhnya ilmu ini, ilmu sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga tauhid, terbebas dari kesyirikan yang kecil ataupun yang besar sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya tapi nggak boleh dibaca keras-keras ini. Gimana ini? Taib. Jadi bagaimana agar suami ingin belajar agama bersama-sama? Suaminya agak keras. Taib. Intinya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ilmu, ya. Ilmu itu sangat kita butuhkan, ya. Ilmu itu sangat kita butuhkan. Kita harus mencintai ilmu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Kita adalah kaum muslimin, ya. Kita adalah kaum muslimin. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bagian yang paling penting di dalam hidup ini adalah ilmu. Ilmu itu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ilmu itu yang membedakan antara kaum muslimin dengan yang non muslim, ya. Seseorang bertambah imannya dikarenakan ilmunya. Seseorang bisa memperbaiki ibadahnya dikarenakan ilmunya. Seseorang bisa memperbaiki akhlaknya dikarenakan ilmunya, ya. Terkadang seseorang tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk
kecuali setelah mendengarkan penjelasan dari orang lain dengan ilmu. Maka dengan ilmu tersebut dia sadar, ya. Dengan ilmu tersebut dia sadar. Seseorang harus baik kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang terdekatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, man ahakun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling tepat untuk aku berikan pergaulan baikku, maka beliau mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Jadi orang yang pertama yang harus kita pergauli dengan baik adalah apa? Orang tua, ibumu. 3 kali. Kemudian apa? Abuka, baru bapakmu, ya. Yang keempat baru bapakmu. Kemudian siapa lagi? Ya, kerabat keluarga yang lainnya, istri, anak, saudara. Ini adalah orang-orang yang pertama kali merasakan kebaikan kita. Kita punya lisan yang baik, maka kita jaga lisan kita untuk mereka. Kita punya perbuatan yang baik, tangan yang baik, kita juga berikan untuk mereka. Jangan keliru. Sebagian orang itu kebalik, bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada temannya pinjam uang, ya nggak usah pinjam, dikasih, ya, masya Allah. Kemudian juga temannya butuh bantuan apa, malam-malam langsung datang. Tapi kalau keluarganya tidak, ya, kalau keluarganya apa? Tidak, pikir-pikir dulu, malas-malasan dan lain sebagainya. Maka ini adalah sikap yang keliru. Padahal tadi kita sebutkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita prioritas manusia di dalam mendapatkan kebaikan kita. Siapa tadi yang menjadi prioritas? Orang-orang yang terdekat, bukan orang-orang yang jauh. Memang teman itu memiliki hak, tetapi jangan lupa, ya, teman itu tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tua, bapak dan juga ibu dan juga istri dan juga anak dan juga kerabat, ini yang paling kita perhatikan. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, berikan dulu kepada mereka, ya. Kalau kita memiliki kebaikan nasihat, maka berikan dulu kepada mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Aku punya kebun biruha, ya, dan itu adalah harta yang paling aku cintai, dan aku ingin menginfakkannya untuk Allah dan Rasulullah. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagi untuk anak-anak pamanmu, ya. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada orang yang bukan yang jauh-jauh, bukan, tapi kasihkan kepada anak pamanmu, sepupumu, dibagi 2. Siapa itu? Hasan bin Sabit sama siapa gitu, ya. Karena terkadang orang itu sama sepupunya, sama kerabatnya menjadi saingan, Pak. Menjadi saingan, nggak akur biasanya. Rebutan harta warisan dan lain sebagainya. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikat seseorang itu supaya lebih dekat dengan apa? Kerabat-kerabatnya, gitu ya. Nah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk perhatian kepada orang-orang yang di dekat kita. Kalau kita misalkan antum semuanya memperhatikan orang yang paling dekat dengan antum, insya Allah akan lebih baik hubungan keluarganya, ya, akan lebih baik. Adapun orang yang bukan kerabat antum, sudah ada yang memperhatikan, karena dia pasti punya kerabat juga, gitu loh, ya. Kalau antum perhatian kepada dia, tapi antum tidak memperhatikan kepada keluarga, terus siapa yang memperhatikan keluarga antum? Padahal dia diperhatikan keluarganya dan antum perhatian kepada dia, gitu ya. Jadi dalam hal ini tadi disebutkan keliru di dalam bermuamalah, memberikan kebaikan bukan untuk keluarga tetapi memperhatikan orang lain, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu untuk kita semua agar kita menjadi orang-orang yang soleh, ya, yang baik untuk keluarga kita. Dan juga keluarga itu adalah cermin, ya. Keluarga itu adalah cermin. Istri apalagi? Istri itu cermin,
apa yang disampaikan oleh istri jujur biasanya, benar adanya. Kalau antum bertanya kepada istri bagaimana suami, ya, antum tanya kepada istrinya, atau antum bertanya kepada istri antum bagaimana aku, maka apa yang disampaikan oleh istri itu benar apa adanya. Ya, kalau istrinya mengatakan suamiku galak, suamiku pemarah, suamiku suka mukul, suamiku susah diajak kompromi, atau suamiku egois dan lain sebagainya, itu benar, ya. Berarti kita harus apa? Harus memperbaiki diri, ya. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana menggambarkan Nabi Muhammad SAW, dan juga Ibunda Khadijah juga sama, bagaimana menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan juga Ibunda Aisyah meriwayatkan ngerumpinya ibu-ibu, ya kan? Hadis siapa? Ummu Zara', ya, Abu Zara' dan juga Ummu Zara'. Ada 11 orang yang berkumpul, ibu-ibu semua, membicarakan tentang apa? Suaminya ngerumpi, ya. Antum mungkin dirumpiin sama istri antum, Pak, ya. Mungkin, ya. Si fulan bertemu 3 orang 4 orang ngerumpi, bicarakan suaminya, suamiku gini, suamiku gini, suamiku gini. Baik, kalau antum baik, maka disebutkan oleh istri kebaikan-kebaikan antum. Gitu. Menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Akidah Jabariyah, ya, insyaallah semuanya masih tergolong sebagai, udah tadi, Pak. Ya, ini barusan, Pak. Jadi Qadariyah dan juga Jabariyah, ya semoga mereka masih kaum muslimin, meskipun termasuk pemikiran yang sesat, ya. Kita berharap kepada Allah mereka adalah orang-orang yang masih mengucapkan kalimat syahadat, terjatuh dalam salah satu kesalahan, ya. Semoga kesalahan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan la ilaha illallah masih menyelamatkan mereka, ya. Jadi kalau ada celah untuk mencari keselamatan buat orang lain, kita harapkan celah tersebut bisa menyelamatkannya, bukan untuk menjerumuskannya. Karena kan kita ingin orang itu bisa selamat dari neraka, bukan ingin orang itu masuk neraka, bukan. Tapi kita ingin orang itu apa? Bisa masuk surga. Tetapi kita tetap menjelaskan sisi kesalahan, sisi kesesatan. Karena apa? Karena khawatir sisi kesesatan ini justru lebih dominan dan menyebabkan dia kufur atau menyebabkan dia masuk neraka, lama tidak dikeluarkan dari neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.